di hari ini masih ada anak yang satu membaca, dua bacanya baca buku, tiga hebat lagi bacanya buku siroh. Saya rasa apresiasi kita gak cukup hanya ngasih hadiah gitu ya. Maka saya ingin menghormati itu, saya sampai datang sendiri ketika menyerahkan, dan saya sangat terharu kalau sekarang anak itu juga menonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, anak itu juga. Ketika ibunya ngomong bahwa, Bu, anak saya waktu itu buku sirohnya tebalnya 300-an halaman, pasti Mas. Anak saya kalau nggak diberhentiin itu bisa baca buku itu 3 kali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asri. Terima kasih sudah bisa hadir, sudah bisa meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Perkenalkan, saya Dimas. Hari ini mewawancarai Bu Asri sebagai pemimpin redaksi di Mata Air. Sebelumnya, yang saya tahu dari Bu Asri, sepanjang karir dari 2014 sampai sekarang itu menjabat sebagai pemimpin redaksi, yang pasti sudah melewati banyak perubahan literasi dari 2010-an hingga setelah pasca COVID mungkin ya, dengan berkembangnya akses digital. Terus juga sering menjadi speaker dalam beberapa konferensi. Alhamdulillah. Melalui pendidikan ada S1 UGM di sastra Prancis, S2 di Gaziantep University, mengambil manajemen dan pengawasan pendidikan, dan sekarang lagi menuju program doktoral, yaitu pendidikan juga, Bu ya. Ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan dan pedagogi. Oke. Jadi sebelum masuk ke semua membacanya, pastikan majalah Mata Air dari 2014 sampai dengan 2025 sekarang itu kan melewati banyak perubahan ya. Apalagi sekarang perkembangan digital tuh cepat sekali gitu. Dan orang mungkin tidak terbiasa dengan hal konvensional, bacaan panjang gitu. Bahkan orang bisa membaca panjang ayat tuh itu sudah skill yang luar biasa gitu pada saat ini. Kira-kira sepanjang perjalanan itu dari Ibu sendiri ada apa perubahan-perubahan yang selama ini Ibu kerjakan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas sudah berkenan hadir di kantor Mata Air. Ya benar, kita bersama Mata Air ini sudah hampir ini tahun ke-12. 1 tahun itu kita ada 4 edisi karena kita terbit per 3 bulan. Kalau ditanya kenapa terbitnya per 3 bulan, karena Mata Air itu isinya adalah artikel-artikel yang merupakan bentuk populer dari penelitian dan riset para dokter dan para profesor di seluruh dunia. Jadi penulis-penulis kita itu para akademisi, para ilmuwan, para penulis yang mereka melakukan benar-benar riset ilmiahnya, mungkin di tingkat universitas, tapi kemudian kalau orang umum mungkin untuk baca misalnya dari jurnal Elsevier atau Scopus atau dan seterusnya mungkin tidak cukup banyak akses ya, akses tak akan terbatas. Pun kalau ada akses tidak semua orang mungkin akan minat baca mungkin kalau tidak untuk di riset keilmuan. Makanya kita berpikir bagaimana bisa banyak sekali sources atau sumber yang begitu berharga dari riset-riset itu tapi tidak dibaca oleh orang umum. Padahal sisi terpenting dari ilmuwan itu adalah dia pengabdian kepada masyarakat kan, memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, Mata Air itu jadi seperti jembatan. Sebenarnya di dunia kita ada sekitar 8 majalah yang sama dalam beberapa bahasa. Kita ada dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Rusia bahkan, dan ada dalam yang terakhir itu bahasa Spanyol. Jadi kayak Dora gitu ya. Tapi buku majalah sains populer. Nah, di dalam Mata Air ada pembahasan-pembahasan menarik tentang peradaban, budaya, ilmu pengetahuan, sains, bahkan perkembangan terbaru teknologi. Jadi kalau misalnya Mas Dimas baca Mata Air terbaru, bisa tahu di dunia penemuan terbaru bidang bioteknologi apa. Misalnya yang terbaru ini kemarin di edisi yang paling akhir, dibahas tentang bahwa ilmuwan sudah mulai membuat prototipe organ, karena salah satu permasalahan terbesar di dunia medis saat ini adalah donor organ. Nah, ketika kita mencoba menunggu organ manusia, biasanya listnya sangat panjang. Kebanyakan para penyintas itu akhirnya sudah meninggal sebelum dapat organ, ya kan? Nah, sekarang perkembangan terbaru bioteknologi, ketika mereka berusaha mencari beberapa hewan tertentu yang bisa didonorkan
organnya ke manusia, keterbatasannya, permasalahannya ada pada lapisan-lapisan tertentu di kulit dan unsur gula tertentu pada hewan yang tidak cocok ketika dimasukkan ke manusia. Nanti jadi berindikasi penyakit. Nah, sekarang sudah ada prototipe pembuatan organ oleh beberapa laboratorium bioteknologi. Dan ini kedepannya sebuah harapan bagi transplantasi. Nah, hal-hal seperti ini disajikan di Mata Air dan majalah-majalah kita yang lain ya, dalam 8 bahasa itu dalam bentuk bahasa populer sains. Jadi gimana caranya pembaca umum, orang awam membaca sesuatu yang sebenarnya tanda kutip berat gitu, tapi bisa tahu dan menikmati, bahkan bisa mengikuti perkembangan zaman. Kan kalau dilihat dari Mata Air itu kan dia punya beberapa medium ya. Tadi ada majalah digital, buku digital, ada juga beberapa buku yang masih konvensional gitu. Nah, kira-kira itu cukupkah bagi Mata Air untuk menjangkau para audiens yang ingin tahu gitu soal sains? Sejauh ini sebenarnya saya selalu merasa kurang karena kita membutuhkan banyak media-media bentuk-bentuk lain, hal seperti ini gitu ya. Karena semakin ke sini manusia muda, anak-anak zaman sekarang ataupun generasi tua sekalipun, manusia modern saat ini semakin membutuhkan hal-hal yang lebih instan, lebih cepat, ready to use, siap dengar, siap pakai gitu ya. Makanya mungkin seperti Jakarta Book Review ini saya rasa sebuah loncatan hebat nih, bagus untuk menjembatani orang tidak lagi mendengarkan podcast hanya obrolan tentang kehidupan artis itu dan apa kasus-kasus tertentu, tapi bagaimana caranya membawa ranah literasi ke ruang-ruang yang masih diinginkan publik dalam cara modern saat ini. Kita ngobrolin buku bisa asik juga kan harusnya gitu ya, dan bisa mendalam sekedar pemantik agar orang itu nanti real benar-benar membaca buku. Karena dalam salah satu artikel kita, kebetulan saya sendiri juga melakukan riset tertentu tentang ini, banyak sekali aktivitas membaca itu yang memang sangat cocok dengan fisik neuroscience otak manusia. Jadi manusia apapun, mau zaman dulu sampai zaman sekarang, semodern apapun kita, otak manusia itu masih tetap memilih buku sebenarnya. Otak ya, bukan orangnya. Orangnya bisa pilih digital, orangnya bisa pilih media lain gitu ya. Tapi otak manusia dia akan selalu memilih buku sebenarnya. Karena di dalam otak itu ada salah satu kemampuan yang dia melakukan mapping. Kalau misalnya Mas Dimas pernah lihat orang-orang hafal Al-Quran, para hafiz itu, para hufaz ya, mereka penjaga Al-Quran gitu kan, bukan menghafal tapi menjaga Al-Quran. Para penjaga Al-Quran itu, mereka sampai tahu kan posisi ayat itu di mana. Makanya kalau misalnya di metode Usmani itu, kalau mau menjadi hafiz, mereka nggak boleh pakai Al-Quran yang warna-warni, yang posisinya tidak baku gitu ya. Karena yang dihafal tuh bukan hanya ayat, tapi posisinya sampai dihafal. Kenapa? Ada relasinya secara neuroscience, otak manusia itu dia memetakan apa yang dihafal. Makanya luar biasa ketika Rasulullah SAW mengadakan dalam salah satu hadis, kita diminta gitu ya untuk memilih jalan pulang dan jalan pergi berbeda. Sebenarnya itu bukan sekedar hanya imbas-imbas, oh biar banyak silaturahimnya atau apa. Itu terkait dengan kemampuan otak yang luar biasa, dan itu dipetakan Rasulullah dalam nubuahnya gitu ya, pada hadis itu, bahwa otak manusia itu memetakan sesuatu sehingga untuk menghidupkannya, selalu menjaganya muda, itu kita harus melakukan aktivitas yang ada navigasi dan pemetaan itu. Membaca adalah salah satunya. Karena dengan membaca fisik, membaca buku fisik gitu ya, kita memetakannya. Itu berbeda dengan kalau kita membaca dengan digital. Tapi karena masalah zaman sekarang, mau nggak mau kami ikutin gitu ya, maka adalah edisi Play Store-nya dan seterusnya. Tapi tetap bentuk-bentuk media seperti ini masih dibutuhkan. Kita tetap mempertahankan media kertas, berikut kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Minta doanya nih teman-teman dari Jakarta. Pasti Bu, karena memang tantangan ya. Pastinya kan walaupun sekarang serba digital gitu ya, pasti kan nggak semua isi buku yang tebel itu kan akan dimasukkan satu persatu di digital gitu kan. Memang sekarang tantangannya adalah akses ya, akses bagi antara itu pembuat buku sama pembacanya gitu. Dan romansanya nggak dapet Mas Dimas. Betul. Kalau kita baca dari buku dengan digital, dengan di buku, Mas Dimas tidak akan mendapatkan romansa dari suara gemer kertasnya, bau bukunya, kertasnya, sentuhan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai apa ya, otak manusia
melakukan proses-proses di luar yang berbeda ketika mereka membaca dari digital. Saya tidak anti baca digital, saya kadang-kadang terpaksa juga baca digital, tapi selalu merindukan dan menyukai membaca bentuk fisik. Soalnya saya waktu itu juga pernah mewawancarai seorang psikiater ya. Jadi emang bedanya baca buku digital dan konvensional itu juga orang-orang yang membaca buku konvensional itu juga itu pelarian, karena dia di kantor udah lihat layar, di rumah lihat HP, lihat layar lagi, mau pesan makan lihat layar, bayar lewat layar juga. Jadi itu apa ya, kita adain satu hari gitu ya, 4 jam di taman baca buku, mungkin semacam detox kali ya. Dan itu katanya akan sangat-sangat baik bagi mental dan secara sains, secara neuroscience terbukti, ini penelitian ilmiah, ada datanya di Marian University kalau nggak salah diadakan penelitiannya bahwa 3 menit membaca buku fisik itu cukup untuk relaksasi otak. Sementara 30 menit menonton film video kah yang lucu atau humor yang selama ini kita pikir akan relaksasi, tidak. Jadi yang merasa relaksasi itu hanya perasaan kita, tapi otak kita tidak relaksasi. Tapi 3 menit membaca buku, benar-benar baca buku fisik itu cukup untuk relaksasi otak. Jadi itu sangat sains gitu ya. Karena kemampuan membaca fiksi pun juga itu membuat imajinasi di otak itu terlatih ya. Iya, betul. Oke, kalau misalkan tadi ngomong tadi kan banyak berbagai medium ya. Nah, kira-kira dari medium-medium tersebut apakah ada perbedaan gitu? Apakah hanya menjangkau konten yang sama dengan akses yang berbeda, atau di tiap area tersebut ada kelebihan dan mungkin di tiap-tiap medium nggak ada yang sama gitu? Kelebihannya otomatis kalau digital pada akses lebih gampang, karena memang mau tidak mau membaca kita ada di banyak tempat ya, di seluruh dunia, mungkin orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, ataupun buku-buku kita yang berbahasa asing, karena kita tadi ada dalam banyak bahasa, mau tidak mau bentuk digital akan sangat membantu, dan itu sebuah kemudahan yang sebenarnya harus kita syukuri gitu ya, karena dengan inilah kita jadi memudahkan banyak akses. Tapi tentu saja tidak bisa full sama. Bentuk bentuk kopi kita yang bentuk kertas selalu yang paling lengkap, yang paling penuh sensasi pastinya gitu, karena kita menjanjikan sebuah pengalaman membaca yang bukan hanya membaca buku dan artikel tapi majalah, tapi juga kami menjanjikan sebuah desain yang apik, tata warna yang bagus, dan mungkin itu lebih bisa dinikmati mata manusia ketika bukan bentuk digital ya. Gitu. Tapi ya tentu saja dengan semua kelebihan dan kekurangannya, dua-duanya punya kemampuan lah. Betul. Kan Mata Air ini punya visi gitu, punya misi untuk ya memajukan literasi peradaban yang lewat sains, budaya dan spiritual gitu. Amin. Adakah Mata Air event-event lain yang mungkin bisa diikuti orang lebih umum? Baik, terima kasih nih. Jadi ditanya, boleh ya kenalin. Alhamdulillah sepanjang tahun, bukan hanya di bulan-bulan lomba semua membacanya. Lomba semua membacanya biasanya dibuka di sekitar bulan Oktober sampai Desember gitu ya, sampai Januari. Kalau setahun ini kita perbedaannya sampai Januari. Kalau selain itu emang nggak ada kegiatan lain? Ada, alhamdulillah. Jadi di Mata Air kita ada lomba penulisan artikel populer, di mana biasanya per tema atau tema-tema besarnya adalah, misalnya pernah kita ngadakan lomba menulis artikel sains, lomba menulis artikel sejarah dan seterusnya, dan itu ada di sepanjang tahun, biasanya ada bulan-bulan tertentu. Ikutin saja websitenya atau di Instagram dari Mata Air, nanti teman-teman bisa dapat info-infonya. Lalu kemudian kita sering mengadakan workshop kepenulisan, Mas Dimas. Jadi dan ini biasanya tidak berbayar, jadi teman-teman yang gemar dan suka pengen belajar nulis gitu, nanti bisa ikutin event-event kita. Kita ada di beberapa kota yang terdekat, misalnya di minggu depan kita akan mengadakan di Bandung, lalu nanti mungkin di kota-kota lain. Tunggu di semua kota-kota kalian ya, insya Allah moga-moga Mata Air bisa keliling bersama. Lalu kemudian nanti ada juga acara-acara pengenalan lomba semua membacanya ini yang dibarengi dengan event. Jadi selama beberapa bulan ini teman-teman dari Reni Islam, dari Mata Air, dan dari Cordoba akan keliling ke beberapa sekolah, ke beberapa institusi, dan ke beberapa pesantren. Dan saat itu mungkin akan juga diadakan seminar lomba
kecil-kecil gitu ya, bersama dengan pengenalan lomba semua membacanya ini. Jadi kalau saran saya, ikutin tuh kayak lomba bikin videonya, nanti Lomba foto. lomba fotonya gitu, hadiahnya lumayan loh gitu. Seminarnya, karena setelah seminar nanti ada kuis berhadiah yang cukup besar juga gitu ya. Lalu kemudian lomba membaca nyaring tentu saja, dan lomba-lomba yang lain. Sepanjang tahun kita banyak sekali event. Jadi nanti tunggu aja info-infonya di media sosial kita. Nah, tahun ini kan ada event semua membaca 2025 sampai juga nanti sampai dengan 2026 ya, tentang Betul. waktunya gitu. Iya. Nah, tujuan dari awalnya, tujuan dari dibuatnya event semua membaca ini tuh apa, Bu? Jadi ini adalah event kelima kita tahun ini, semua membacanya. Kenapa namanya semua membacanya? Mungkin dari situ dulu. Jadi waktu kita mulai mengalami COVID tahun 2019, 2020 sampai kita lockdown ya, gitu. Saat itu banyak kegiatan literasi yang biasa kita lakukan dengan Majalah Mata Air. Jadi saya selain di Majalah Mata Air, saya juga Sekretaris Jenderal di Majelis Ilmuwan Muslimah atau lebih dikenal sebagai Majelis Alimat Indonesia yang sebenarnya internasional. Kita ada di seluruh dunia juga. Saya di Sekretaris Jenderal untuk di chapter Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan kita gitu ya, baik di Majelis Alimat maupun di Mata Air itu bisa sangat padat gitu ya, untuk meningkatkan literasi dan memperbaiki mungkin perbaikan umat gitu ya. Tetapi ketika lockdown, ketika waktu itu kita semua harus di rumah, tiba-tiba kita terpikir apakah kita harus berhenti. Nah, saat itu ada sebuah pasti pergolakan. Semua institusi mengalami ini. Bagaimana kita semua mengalami kemerosotan yang luar biasa kan dari segala sesuatu. Dan saat itu banyak institusi yang tutup atau memvakumkan dirinya. Kami termasuk yang mungkin hampir melakukan itu. Di saat semua berada di titik nol itu, ada sebuah kontemplasi dari beberapa teman. Bagaimana justru ketika kita berada di titik terendah ini, kita lakukan sesuatu yang sangat besar, yang justru membutuhkan effort sangat besar. Itu kan kegilaan yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi lagi modal nggak ada, lagi semuanya berhenti, bisnis terhambat gitu ya. Kita justru bikin, waktu itu lomba pertama tahun 2020 itu hadiahnya adalah total hadiah 60 juta. Tahun 2021 tuh kita naikkan sampai begitu luar biasa keberaniannya ya saat itu 120 juta. Saat modal nol. Saat kita justru harusnya mengalami nutup gitu ya usaha. Jadi itu sebuah tantangan. Saya mikir, katakanlah tidak ada satu institusi pun yang sekiranya tidak mau bekerja sama dan membantu mengawali usaha ini. Sebuah usaha mengajak umat untuk membaca itu sesuatu yang tidak boleh berhenti. Betul. Mau ada pandemi, mau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan ketika besok kiamat kita disuruh masih nanam pohon, ya kan? Itu tidak main-main loh hadis itu. Hadis itu mengatakan kepada kita bahwa Rasul mau menempatkan kepada kita pemikiran, kalaupun besok kiamat, bukan berarti hari ini kamu harus menghentikan semua usaha di jalan, bukan begitu maksud beliau. Nah, ketika kita kembali reflektif kepada apa sih yang menjadi inti dari orang Islam, umat Islam, kita pasti mengingatnya, berpikir pada rukun iman dan rukun Islam itu tidak bisa disanggah, sudah sesuatu yang tetap gitu ya. Tetapi kalau kita lihat historisnya, wahyu pertama kita adalah membaca. Di atas semua perintah yang semuanya wajib dan sangat kita hormati, pertama, Iqra adalah perkataan malaikat yang diucapkan hingga berulang kali, dan di dalam suratnya pun, di dalam Al-Quran pun harus diulangi juga beberapa kali. Membuat kita pertegas bahwa baca itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dengungkan, ajakkan, giatkan, apalagi itu kalimatnya, riuhkan, meriahkan, sampai bahkan jika besok kiamat sekalipun. Betul. Lalu saya berpikir, hari itu lockdown, kita semua di rumah. Kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk membaca dan kita berpikir, ya sudahlah kita vakum dulu berapa tahun, berapa bulan, waktu itu kita nggak tahu ya, dibilangnya 6 bulan, 3 bulan, atau setahun, 2 tahun gitu ya. Mau bagaimana kita berhadapan dengan Rasulullah nanti dan mempertanggungjawabkan bagian waktu itu pada beliau.
Apakah kamu hari itu di rumah saja, diam saja, tidak melakukan apa saja? Saat itu kita berpikir, oke, ajak orang baca. Tapi gimana caranya ajak orang baca? Dimotivasi. Sekarang orang paling butuh apa? Saya ingat sekali waktu lockdown pertama itu kita menggalang dana dengan beberapa komunitas untuk membantu warung-warung, toko-toko yang tertutup gitu ya. Dia tidak punya, tidak bisa menjalankan bisnisnya segala macam. Oh berarti ekonomi nih, masyarakat sangat butuh itu sekarang. Betul. Lalu ya udah kita bikin hadiahnya besar. Bukan untuk tanda kutip izin dengan segala kerendahan hati, bukan untuk merendahkan nilai siro dengan disamakan secara materi, nauzubillah, tidak ada usaha seperti itu. Tetapi kita ingin menjawab sebuah mungkin melegitimasi sesuatu bahwa ini nilainya sangat berharga justru. Kalau saya ngasih hadiah kecil, sementara ada lomba-lomba lain atau prestasi-prestasi di luar yang diberi apresiasi sangat besar, kita rasanya seperti menganggap, oh baca siro biasa aja ya gitu. Nah, dengan itu saya ingin mengatakan bahwa membaca siro itu berharga. Membaca adalah aktivitas yang sangat berharga. Dan mau kita kasih hadiah miliaran pun itu tidak bisa terbayarkan. Maka saat itu, baik bismillah, kita adakan lomba ini dengan nafas itu. Dan saat itu kami sadar bahwa kami membuat sesuatu yang tantangannya sangat besar. Pertama, usaha membaca itu adalah perintah wahyu yang membuat sang nabi menggigil. Kalau kita baca ceritanya ya, hadisnya, sebuah perintah yang mungkin menggigilnya beliau itu menggambarkan bahwa pertama, berat sekali ini perintah. Beliau sadar karena Rasulullah itu kan sallallahu alaihi wasallam bisa melintasi zaman untuk memahami apa yang akan dihadapi umatnya, gitu kan. Mungkin beliau menggigil ketika membayangkan umatku yang penuh dengan kemalasan nantinya akan dihadapkan pada banyak tantangan kehidupan, harus tetap diminta membaca di kondisi orang lain mungkin joget, orang lain justru mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Tapi kita perintahnya baca loh. Baca. Maka mungkin beliau menggigil juga salah satunya untuk membayangkan itu. Tentu saja dengan semua aspek-aspek fisik yang lain itu tidak usah dibahas. Tetapi ini sebuah firasat beliau untuk mengatakan ini hal berat. Nah, jadi waktu kita dengan tanda kutip ya memberanikan diri bismillahirrahmanirrahim mengatakan ada lomba membaca, semua membacanya itu dikasih nama semua membacanya karena kita mau ini jadi doa bahwa semua akan membaca Rasulullah. Nyanya itu beliau. Harapan saya yang membaca Rasulullah itu bukan lagi talaki-talaki di madrasah atau pesantren. Yang akan membaca Rasulullah itu, yang akan menilik dan memahami kehidupan beliau. Lalu kemudian dari kehidupan beliau yang penuh keindahan itu, orang akan mulai mencintai dan melihat betapa indahnya pesona pribadi dan karakter beliau itu. Bukan lagi di ruang-ruang, di bilik-bilik madrasah. Di sana tetap harus ada. Tapi saya punya bayangan bahwa nanti di kafe-kafe orang duduk minum kopi sambil baca sirah. Lalu di restoran-restoran keluarga-keluarga bersama-sama makan menikmati hidangan sambil ngobrolin sirah. Lalu kemudian anak-anak dan bapak, ibu di rumah duduk bersama, healingnya adalah baca sirah. Makanya kalau di lomba semua membacanya itu nanti ada lomba-lomba sisipan seperti lomba foto, lomba status dan segala macam, di mana kami minta mereka memotret peristiwa-peristiwa saat mereka baca sirah itu gitu. Dan ini semua waktu tahun ketiga kita membuat bahkan semua membacanya dan semua menulisnya. Jadi ada lomba nulisnya. Lebih nekat lagi kan ya Mas Dimas ya. Ngajak baca aja gimana gitu, keringetan kita gitu, apalagi ngajak nulis. Saat itu saya udah siap kok kalau ternyata pesertanya dikit. Tapi Allahu Akbar ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholli ala Nabi. Tahun pertama pesertanya itu hampir, jadi kita waktu tahun pertama itu nggak percaya ketika saya lihat angka di 9.000 lebih. Untuk yang nulisnya? Ini yang baca, yang tahun pertama. Itu kalau waktu itu pesertanya 100 aja saya udah syukur sebenarnya, gitu ya. Karena lagi lockdown segala macam seperti itu. Tapi itu waktu itu tahu lihat angkanya peserta itu, berarti orang mau baca. Ini kita tidak lagi bicara tentang hadiah sebenarnya,
tapi kita bicara orang mau atau tidak ikut lomba baca. Berupaya. Iya, berupaya untuk ikut lomba baca. Dan waktu lomba menulis, naskah yang masuk ke juri gitu ya, ke tim juri itu di atas 400 naskah. Pasti mas saya editor nih, puluhan tahun. Nyari naskah tuh paling susah gitu ya. Satu-satunya mungkin hal yang paling memberatkan ketika kita jadi editor sebuah buku atau majalah yang rutin keluar jurnal gitu ya. Itu nyari tulisan, nyari source sumber gitu. Apalagi kalau di mata air kan sumbernya harus yang benar-benar baik gitu ya, bagus gitu. Jadi ketika ada 400 naskah siroh, itu saya nangis. Karena bayangan saya, kalau selama ini siroh itu harus sesuatu yang buku siroh terjemahan dari negara apa, bahasa mana gitu. Selalu bentuk-bentuknya produk kita adalah terjemahan siroh. Harapan saya Indonesia akan nanti punya buku-buku siroh yang terkenal juga gitu ya. Kita harus punya buku siroh seperti Syama'il Muhammad juga gitu ya, atau Riyadhus Shalihin, apa mungkin kitab-kitab siroh yang lain atau kitab-kitab hadis yang lain yang mungkin yang orang Indonesia karena memang mau benar-benar nulis gitu. Mau karena benar-benar mencintai nulis. Karena nulis itu kalau kata Buya Taufik Ismail, kakak beradik sama baca. Jadi kalau kamu sudah suka baca harusnya nulis gitu kan gitu. Dan itulah kenapa perintah pertama orang Islam itu adalah Iqra, baca. Karena dengan membaca kita akan pasti juga merefleksi, menganalisis, lalu kemudian memberanikan diri untuk menulis. Dan jangan lupa, mujizat terbesarnya Rasulullah adalah mujizat kita Al-Quran, kitab. Maka kemampuan membaca adalah kemampuan yang harus syarat dimiliki oleh orang yang aku jadi Islam. Maka waktu itu banyak peserta alhamdulillah, dan sampai hari ini total 12 buku siroh yang sudah dilombakan. 12 buku siroh tahun ini kita akan melombakan, ada 3 kategori. Buku Jalan Nabi 3 akan dilombakan untuk kategori dewasa, jadi anak di atas, orang-orang dewasa di atas usia 14 tahun ke atas. Karena harapan kita kalau sudah 15 tahun, 16 tahun orang sudah bisa lebih menganalisis, maka buku yang dilombakan adalah Jalan Nabi 3. Lalu kemudian gimana nih kalau buat anak-anak muda yang di bawah 14 tahun? Kita waktu tahun ketiga itu sampai pernah melombakan buku siroh dalam bahasa Inggris. Muhammad the Prophet gitu ya. Karena ada tantangan nih kata anak-anak muda. Nggak mau Bu ikut lombanya karena dalam bahasa Indonesia gaya banget ya gitu ya. Oke, kalau pertanyaannya itu, iya gitu. Saya malah jadi semangat ditantang begitu. Oke, kalau tantangannya itu kita bikin lomba siroh juga dalam bahasa Inggris. Jadi pernah kita ngadakan itu lomba siroh, bukunya sirohnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Insya Allah suatu hari dalam bahasa Arab juga gitu ya, dalam bahasa yang lain, bismillah. Nah, yang tahun ini tantangannya adalah semakin banyak yang bilang, aduh Bu, pusing, berat. Oke, tantangannya adalah itu, berarti kita mau mengajak anak-anak di bawah usia 14 tahun untuk ikut lomba, semua membacanya dengan memilih buku Inilah Kisah Sang Rasul. Kenapa? Ini kisah yang siroh yang sangat simple, sangat mudah, sangat sederhana, tapi saya rasa otentik karena kita butuh bacanya. Pengantarnya saja dari Asim Khan dan Thoiris Miyah gitu ya, ada pengantar dari Mufti Meng. Jadi luar biasa nih, kalau anak-anak muda masih bilang, Bu capek Bu baca siroh, insya Allah nggak mungkin gitu. Masa kalian baca Harry Potter yang ratusan halaman selesai gitu ya, ini yang cuma setipis ini dan tentang kisah seorang nabi yang paling penting bagi kehidupan kita nggak mau gitu. Jadi untuk 14 tahun ke bawah ada kategori remaja dengan buku Simple Siroh. Nah lalu ada satu lagi nih yang ini tahun pertama untuk lomba versi anak-anak yang menjadi lomba utama. Tahun lalu versi anak-anak itu lomba membaca nyaring, read aloud kalau bahasa Inggrisnya, kita jadikan lomba sisipan. Tapi tahun ini jadi lomba utama juga. Dengan kategori anak-anak usianya di bawah 10 tahun. Jadi maksimum anak itu usia 10 tahun boleh membaca, memilih buku Tanda-tanda Perpisahan Muhammad. Ini adalah dari seri Muhammad is My Hero, terbitan Cordoba, dan nanti anak-anak boleh memilih beberapa halaman dari buku ini untuk dibaca nyaring, dibuat videonya. Jadi bedanya dengan yang kategori remaja dan dewasa, kalau kategori remaja dan dewasa itu mereka baca buku,
lalu kemudian setelah baca bukunya lama loh Mas Dimas. Mas Dimas kalau baca buku sehalaman gini berapa hari? Wah, itu bisa berbulan kali. Yang benar-benar aja cuma tipis kok ini. Kita kasih waktunya nih buat baca buku ini, dan buku ini itu dari bulan, jadi pendaftarannya itu dari tanggal 6 Oktober sampai 30 Desember. Jadi teman-teman bisa baca bukunya sampai sekitar bulan Desember. Jadi apa tuh? Oktober, November, Desember. 3 bulan serentak ribuan orang. Semoga nih ya, kalau tahun lalu itu di 16 negara serta kita. Jadi bayangin nggak 3 bulan ribuan orang. Amin, suatu hari jutaan orang ya, gitu. Moga-moga nanti naik pesertanya. Di 16 negara kita akan bareng-bareng baca buku sirah bersama. Nah, kalau yang di anak-anak, kalian cukup mengupload videonya sambil membaca nyaring buku ini. Boleh bentuknya kolaborasi dengan orang tua, boleh sendiri, dibuat semenarik mungkin videonya. Lalu nanti kirimkan videonya ke panitia. Jadi orang daftar misalnya di bulan Oktober, tanggal 6 Oktober sampai 31 Desember penutupannya. Lalu kemudian kita baca buku setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan itu bahkan sebenarnya peserta masih bisa baca buku sampai pertengahan Januari. Lalu kemudian ada tryout di 18 sampai 21 Januari. Ujian bersamanya, benar-benar ujian bersama baca sirahnya itu di 25 Januari secara online. Peserta kita ini Mas Dimas ada yang sampai orang tua usia 70-an. Kalau yang beberapa tahun lalu itu kita punya video testimoni itu ada peserta yang usianya sudah 70 tahun ke atas dan mungkin mereka akan kesulitan kalau misalnya nggak ada tutorial gitu ya. Tapi yang menarik, yang mengharukan, waktu di testimoni mereka mengatakan bahwa sampai usia saya seperti ini, saya punya buku sirah yang tidak selesai, ada di rak sudah berdebu, dan alhamdulillah kata beliau, saya akhirnya bisa menyelesaikan baca buku sirah ini berkat ikut lomba ini. Jadi ini nih pemantik orang-orang untuk membaca lagi, untuk nulis lagi. Iya, betul. Makanya kan waktu yang di beberapa lomba di tahun sebelumnya kita tidak mewajibkan orang beli buku karena kita berpikir kalau memang orang sudah punya bukunya silakan langsung bisa ikut lombanya. Kecuali kalau belum punya bukunya silakan beli bukunya. Nah, nanti akan ada pengumuman pemenangnya itu di tanggal 8 Februari 2026 secara online dan offline. Jadi akan daring dan non-luring. Kita semua akan merayakan sirah bersama, bacain pengumumannya. Oh ya, saya lupa. Waktu nanti di tanggal 17 November ada beberapa lomba nih. Ada lomba foto, lomba video. Biasanya teman-teman Gen Z semangat kan bikin-bikin yang begitu ya. Lalu kemudian di 10 Januari akan ada seminar dan kuis berhadiah. Saya saranin teman-teman ikut karena saya janjiin hadiahnya besar juga untuk seminar, lumayan. Dan teman-teman bonus dapat ilmu sirahnya. Jadi nanti akan ada salah satu pembicara yang akan menyampaikan tentang buku-buku sirah yang dilombakan tahun ini. Teman-teman jadi selain baca, jadi seperti bisa mengupgrade dirinya gitu ya. Dengan seorang pembicara yang insya Allah mumpuni untuk menjelaskannya. Nah, nanti sudah semua itu lengkap nih Mas Dimas, sudah diajak baca bareng, ada lomba foto dan video. Teman-teman yang anak-anak, yang kategori anak-anak nanti bisa mengumpulkan videonya paling lambat 25 Desember 2025. Jadi lebih cepat tuh mereka duluan karena kan hanya bentuk video ya yang dikumpul. Nah, nanti tanggal 8 Februari kita umumkan bersama. Karena tagline kita tahun ini merayakan sirah Nabi menyatukan generasi. Maka harapan saya nih Mas Dimas, semua generasi harus ikut. Semua umur harus ikut. Karena nanti ada dari kategori anak-anak, ada dari kategori dewasa. Tapi teman-teman yang anak-anak kalau merasa nih, Bu, masa saya cuma baca nyaring, saya juga mau baca lomba baca bukunya, saya rasa buku Simpel Sirah bisa diikuti bahkan oleh anak-anak juga gitu ya. Karena pengalaman kita nih, saya punya cerita nih Mas Dimas. Waktu tahun pertama dan kedua, waktu itu kita belum bikin kategori, sehingga anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua tuh berada di satu buku yang sama. Ada pemenang dari kategori umum gitu ya, usianya anak-anak. Di kategori umum? Iya. Di umur berapa Bu, kalau boleh tahu? Waktu itu ada anak-anak yang bisa menang itu usianya 12 tahun.
Sementara ada orang dewasa yang lain menang itu anak S2 waktu itu di Mesir, Mesir loh gitu S2-nya. Tapi ada juga anak yang umur 12 tahun bisa menang. Artinya ya ketika kita sudah membaca tidak ada sekat umur. Terlepas lah semua. Iya, tidak ada sekat-sekat itu lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman adik-adik yang merasa pengen ikut juga baca buku seriusnya, bukan hanya membaca nyaring, silakan. Karena kalau menurut saya buku Simple Sirah ini sangat bisa diikuti oleh anak-anak juga. Karena mereka saya rasa punya kapasitas. Anak-anak sekarang keren-keren kan, hebat-hebat ini ya kapasitas kemampuannya. Beberapa pemenang dari usia anak-anak di tahun-tahun sebelumnya saya sampai menemui keluarganya karena saya ingin memberikan apresiasi, Mas. Di hari ini masih ada anak yang satu membaca, dua bacanya baca buku, tiga hebat lagi bacanya buku sirah. Saya rasa apresiasi kita gak cukup hanya ngasih hadiah gitu ya. Maka saya ingin menghormati itu, saya sampai datang sendiri ketika menyerahkan, dan saya sangat terharu kalau sekarang anak itu juga menonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, anak itu juga. Ketika ibunya ngomong bahwa, Bu, anak saya waktu itu buku sirahnya tebalnya 300-an halaman, pasti Mas. Anak saya kalau nggak diberhentiin itu bisa baca buku itu 3 kali. Keren ya? Keren banget. Dan saya ketemu anaknya langsung waktu ngasih hadiah. Saya bisa melihat pancaran cahaya, kebersihan dan kecerdasan anak itu memang luar biasa. Cerdas yang suci ya, cerdas yang murni gitu, bukan cerdas yang membuat kita dalam euforia kehebatan saja, tapi cerdas yang memang benar-benar membuat kita nyaman dan tenang. Jadi saya rasa ada banyak keluarga-keluarga seperti ini di Indonesia, ada banyak anak-anak yang hebat di Indonesia, ada banyak generasi muda yang saya rasa masih mau membaca sirah. Dan kalau kalian belum baca sirah sampai hari ini, saya rasa refleksinya cuma satu. Kalau nanti ketika kita berada dalam mahsyar, dalam hisab yang sangat sulit itu, ketika kita semua akan dikumpulkan, ketika kita semua akan berada dalam kengerian yang luar biasa itu, ketika semua jiwa hanya akan memikirkan nafsi-nafsi dirinya sendiri. Dan saat itu hanya akan ada seorang sosok mulia yang akan memikirkan umatnya, yang akan memikirkan kita, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan memikirkan bagaimana cara menolong kita. Lalu bagaimana mungkin kita akan berada di hadapan beliau, lalu mengaku menjadi umatnya, minta mendapatkan syafaat dan pertolongannya, tapi ketika ditanya apakah kau mengenalku, saya khawatir jawaban kita kalau tidak, berarti mungkin kita tidak akan mampu menegakkan kepala kita meminta pertolongan itu. Karena Nabi Muhammad akan menjadi orang yang paling sibuk di akhirat. Iya. Maka di dunia biarkanlah kita sibuk untuk beliau. Nah, berarti apakah tadi yang semua ibu sebutkan itu adalah ada perbedaan dari tahun 2024 sebelumnya? Iya. Atau upgrade diri yang paling terasa di 2025 ini apa, Bu? Iya, jadi di tahun 2025 ini perbedaan yang mendasar adalah kategori dewasa, remaja, dan umum itu kita benar-benar bedakan dari segi umur, dari segi buku. Tentu saja untuk ini saya ingin mengucapkan terima kasih saya yang luar biasa kepada official partner dari Semua Membaca ini. Yang pertama majalah Mata Air tentu saja. Lalu kemudian ada di sini untuk buku kategori remaja kita bekerja sama dengan teman-teman dari Reni Islam, penerbit Turos, yang luar biasa sekali ya dedikasinya pada penerbitan kitab-kitab yang sangat-sangat berharga dan saya rasa itu harus sangat diapresiasi. Lalu kemudian untuk buku anak kita bekerja sama dengan penerbit Cordoba karena kita melihat bahwa giat mereka pada memajukan Al-Quran dan Sirah juga luar biasa, terutama untuk seri Muhammad Ismail Hero ini saya rasa menjadi buku yang paling digemari anak-anak di kurun waktu mungkin sepanjang 5-10 tahun terakhir ini. Lalu kemudian kita juga tentu saja ada official partner dari Yudhistira yang secara luar biasa mendukung kita dari sejak awal. Lalu kemudian ada Universitas Yarsi dan Rumah Sakit Yarsi, ada Gema Insani, ada Tera Pustaka, ada Best Project, lalu kemudian ada Madinah Klinik yang luar biasa, masing-masing memberikan kontribusinya.
menunjukkan kepada kita semua bahwa di semua aspek umat bisa bergeliat dalam berbagai usaha, tetapi ketika kita ngomong tentang siroh, ternyata semua maju gitu ya, semua mau bersama dengan kita. Beberapa institusi lain juga, saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena banyak sekali pendukung acara ini. Saya rasa semua semakin bersemangat gitu. Dan tahun ini yang paling menonjol adalah perbedaan dari kategori menang dan kategori lomba, buku yang dilombakan lebih spesifik. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa tahun ini kita mengusahakannya dalam waktu yang lebih lama. Karena kita ingin, selama ini selalu diributkan tentang apakah merayakan Maulid atau tidak, iya atau enggak seperti itu ya, dan apakah boleh merayakan atau tidak. Sebenarnya daripada kita meributkan itu, lebih baik kita meributkan apakah kita sudah cukup mengenal sosok beliau atau tidak, dan seberapa lama bagi kita untuk benar-benar merayakan itu bersama-sama gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang ya udah sekalian aja sepanjang tahun nih kita benar-benar baca bareng. Dan saya rasa gerakan membaca bersama siroh secara masif bersama-sama dalam jangka waktu sangat panjang mungkin belum ada duanya dimanapun di Indonesia saat ini. Dan ketika yang kita ajak adalah pertama tentu saja kita harus membaca Al-Quran, itu yang utama dan yang pertama, tidak bisa diduakan. Tapi kemudian membaca sirah juga bukan sesuatu yang harus kita sepelekan, karena mau tidak mau yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah Al-Quran dan sunnahnya. Dan keduanya bisa kita dapatkan secara lengkap pada Al-Quran dan sirah Nabi. Gitu. Ada banyak permasalahan hari ini Mas Dimas, dan semua orang sibuk mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk membahas permasalahan ini. Tapi kita lupa dari sejak masa awal Islam itu ada, Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita petunjuk lewat Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Dan itu adalah jawaban atas pertanyaan dan permasalahan hari ini. Anak muda lagi galau, kalau galau gimana sih Rasulullah galaunya gimana? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para teman-teman beliau, para orang-orang yang berada di sekitar beliau yang masih muda-muda, itu kalau bete gimana sih gitu ya. Kalau lagi mereka mager nggak? Bener nggak sih orang Islam boleh mager gitu ya? Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan. Iya, apakah benar kita butuh healing gitu ya? Apa sih konsep healing yang ada di dalam Sirah Nabawi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya rasa bisa teman-teman semua dapatkan dengan cara yang sangat elegan, yang mungkin sangat menghujam hati harusnya, karena beliau adalah sang cahaya abadi, yang keberadaan beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penerang. Beliau datang, dunia yang gelap jadi terang. Beliau datang, beliau menerjemahkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita baca menjadi terbaca. Beliau seperti seorang penunjuk dan lentera yang memberikan kepada kita sesuatu yang selama ini kita raba-raba dan tidak paham. Ya. Maka saya rasa membaca sirah dan gerakan semua usaha mengajak orang baca sirah bersama lagi, bukan lagi harus jadi PR para kiai, para ustadz saja, para orang muda, orang-orang tua sebelum teman-teman, tapi anak-anak muda sekarang, generasi yang baru mulai tumbuh gitu, anak-anak kecil. Lalu kemudian mungkin orang-orang tua tapi yang mungkin selama ini tidak memikirkan betapa pentingnya hal ini. Betapa perintah Iqra itu adalah sebuah perintah yang sederhana tapi sering kita lalaikan.